saya gagal, bapak saya itu orang yang selalu dukung saya untuk kamu tidak boleh menyerah. Gagal itu perlu untuk memperkuat kamu ke depannya, itu kamu harus gagal. Jadi belajar dari kegagalan untuk kamu tetap maju. Jangan pernah menyerah. Hidup ini tidak boleh menyerah. Saya kuliah di Undana di Fakultas Hukum. Sekarang tinggal di Jalan Suratin di samping Gereja Diaspora dekat di Puskesmas Resapa, tepatnya di Resapa ya. Awal masuk kuliah saya sudah tinggal di sini. Saya di kos di sini. Saya sebagai anak kos ya. Yang pertama saya tidak punya keluarga di Kupang, jadi saya harus tinggal kos. Yang kedua saya tinggal kos di Resapa itu karena Resapa itu rata-rata kosnya murah. Jadi bisa mengurangi beban biaya ke depan saya hidup di Kupang. Jarak kos saya dengan kampus kurang lebih 1 kilometer ya. Karena saya jalan kaki jadi lumayan jauh. Saya kuliah dibiayai orang tua saya sendiri. Bapak saya petani. Ibu saya ya hanya di rumah, dia hanya masak-masak di rumah, bantu bapak di kebun begitu saja. Ya kalau untuk biaya per bulan saya rasa, kan saya perempuannya, jadi kayaknya tidak cukup. Saya punya kekurangan banyak sekali setiap bulan. Saya juga harus mengerti karena orang tua saya bukan pegawai, jadi saya diam saja walaupun penuh kekurangan tiap bulan. Kurang sekali. Saya kalau tidak ada makanan lagi di kos ya mau tidak mau saya harus pinjam punya teman kos, pinjam beras atau pinjam uang, itu sudah saya lakukan kalau saya tidak punya apa-apa lagi di kos. Saya di kos kalau sehari saya bisa tahu saya punya kebiasaan sering saya lakukan itu ya paginya saya harus bangun, masak, mandi, makan. Setelah itu kalau kita ke kampus kan sebelum COVID itu kan sering ke kampus, jadi kalau sekarang sudah COVID ya tinggal belajar di rumah, setelah itu istirahat ya begitu saja. Saya tidak kemana-mana karena ikut protokol kesehatan jadi jarang keluar. Makanan yang sering masak di kos ya nasi, kangkung, itu sudah sebagai makanan pokok ya anak kos, karena tidak bisa makanan yang enak karena kita lihat dari biaya ya kan. Makanan favorit kalau di rumah ya boleh, tapi di kos ya tidak ada makanan favorit, palingan cuma makanan pokok itu saja ya, nasi sama sayur itu saja, tidak ada yang istimewa. Suka duka yang dialami di kos, kalau kita sebagai anak kos ya palingan dukanya paling banyak ya. Sukanya hanya segitu aja, kita senang di kos itu karena kita punya banyak teman kos ya kan, terus kita saling berbagi begitu. Kalau dukanya itu banyak sekali. Yang pertama itu saat kita tidak punya uang, itu susah sekali. Kita terlambat dapat kiriman, atau lapar, atau tidak punya apa-apa lagi untuk ke kampus, kalau tidak punya dana. Pokoknya itu susah sih di kos. Saya selama awal saya ke Kupang, saya tinggal di kos, momen yang tidak dilupakan itu saya gagal di Kupang ya kan. Saya awal masuk kuliah, setelah itu saya berhenti karena masalah biaya juga, dan masalahnya saya masih awal, jadi tidak punya apa ya, cari jalan keluar untuk mengatasi sesuatu itu belum bisa. Jadi saya putuskan untuk berhenti kuliah. Setelah itu saya kuliah lagi. Momen saya yang saya tetap ingat itu saya gagal sekali di sini. Saya tidak bisa apa ya, melanjutkan kuliah saya itu kayak hal yang membuat saya tetap ingat. Teman-teman saya sudah lebih dulu, sekarang mungkin sudah mau wisuda, saya masih start ulang di awal. Jadi itu hal yang paling saya ingat, karena saya kemana-mana saya selalu ingat, kenapa saya belum wisuda, saat ya saya belum hampir selesai, atau saya belum tugas akhir, kenapa saya harus masih di sini ya, masih awal gitu. Jadi itu hal yang tetap saya ingat tiap hari
kenapa saya pernah gagal begitu. Saya masuk kuliah kan tahun 2017. Setelah itu saya semester 4 itu saya sudah mengalami krisis ekonomi juga. Jadi ya saya berhenti di semester 4. Gagalnya itu ya karena saya tidak bisa manage ekonomi dengan baik uang saya, jadi saya berhenti. Itu saya tidak kuliah lagi, dan masuk semester 5 saya tidak kuliah lagi. Ya saya putuskan untuk, karena ada motivasi dari ayah dan ibu saya di saat saya jujur kalau saya berhenti. Jadi motivasi itu yang membuat saya kuliah lagi sekarang. Sebelumnya saya di Undana juga saya ambil biologi murni, FST biologi sampai semester 4 saja. Setelah itu sekarang saya masuk lagi di hukum. Alasan pilih hukum karena saya suka sekali dengan, saya punya inspirator, yaitu ya sekarang bisa ya kita ketahui bersama, Najwa Shihab itu suka debat, saya suka sekali. Dan yang kedua, pengacara itu seperti Hotman Paris, orangnya kaya banget ya. Jadi saya suka masuk di hukum, itu yang pertama itu. Saya suka berdebat, di hukum banyak sekali mata kuliah yang diajarkan kita untuk saling berdebat, dan saya pengen jadi pengacara. Harapan saya di tahun 2021 ya pengen kembali ke kampus, kuliah di kampus, karena saya sudah tidak mau lagi di kos, belajar di kos. Saya mau ke kampus. Harapan ke depannya, harapan anak kos ya, cepat selesai kuliah, cepat dapat kerja, biar bisa biar bisa hidup dengan baik, tidak seperti sekarang kos kan kita tahu biaya kita selalu pengeluaran ya kan. Dan cepat selesai kuliah, cepat dapat kerja supaya bisa bantu orang tua begitu ya. Pesannya saya selalu ingat itu pertama dari bapak saya. Bapak saya itu kan orangnya sangat semangat, dia tidak pernah menyerah dengan kegagalan. Jadi di saat saya gagal, bapak saya itu orang yang selalu dukung saya untuk kamu tidak boleh menyerah. Gagal itu perlu untuk memperkuat kamu ke depannya, itu kamu harus gagal. Jadi belajar dari kegagalan untuk kamu tetap maju, jangan pernah menyerah. Hidup ini tidak boleh menyerah ya, itu pesan bapak saya. Jadi saya tidak boleh menyerah, saya tetap lanjut. Pesan saya buat anak kos gimana ya, saya juga anak kos. Yang pertama, kita sabar. Kita anak kos itu harus sabar. Yang kedua, kita harus rajin belajar, karena kita kos banyak sekali biaya yang sudah dikeluarkan orang tua buat kita ya. Jadi kita harus rajin belajar biar cepat selesai. Terus kalau suka duka yang di kos itu kita harus hadapi dengan kayak berani begitu. Jangan menyerah kalau ada susah ya di kos. Pesannya tetap semangat, jangan menyerah, sabar, rajin belajar, itu saja. Oke.